Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nuraini dengan NIM 206190086. Saya berasal dari program studi Manajemen Pendidikan Islam kelas MPIC. Di sini saya akan berbagi pengetahuan yang telah saya dapat setelah mengikuti mata kuliah Psikologi Komunikasi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi penonton dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat menyimak. Baik, pada bagian pertama saya akan menjelaskan pengertian apa itu psikologi komunikasi. Jadi psikologi komunikasi itu mempunyai batasan makna yang sangat luas, meliputi segala penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem, atau organisme. Jadi kata komunikasi sendiri dipergunakan sebagai proses, sebagai pesan, sebagai pengaruh, atau secara khusus sebagai pesan pasien dalam psikologi. Jadi psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Peristiwa mental merupakan internal mediation of stimuli, yaitu sebagai akibat berlangsungnya komunikasi atau Fisher, sementara peristiwa behavioral merupakan apa yang nampak ketika orang berkomunikasi. Berikut merupakan pengertian dari psikologi komunikasi. Selanjutnya yaitu tentang peran psikologi komunikasi secara umum. Jadi psikologi komunikasi sendiri sangat berperan dalam perubahan perilaku manusia, terutama saat manusia berkomunikasi dengan manusia lain, baik yang sifatnya interpersonal, kelompok, maupun secara massa. Jadi ketika seseorang memahami dan mengerti psikologi komunikasi, saat komunikasi tersebut berlangsung antara komunikator dan komunikan, orang tersebut mampu melihat dan menganalisis gerak serta tingkah laku kedua komponen tersebut, yang berbicara maupun yang mendengarkan. Dengan demikian, menganalisis pandangan ini, maka peran ilmu psikologi komunikasi dalam perkembangan masyarakat dan pengetahuan cukuplah besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan dari komunikasi dengan psikologi. Jadi kata komunikasi sendiri digunakan sebagai proses, sebagai pengaruh, atau secara khusus sebagai pesan. Kemudian psikologi akan membantu untuk melihat bagaimana proses memahami diri sendiri dan orang lain, atau bagaimana kita dapat menjadikan interaksi kita lebih bermakna, atau mengapa kita menjadikan interaksi kita lebih bermakna, atau mengapa kita dapat mengubah sikap dan perilaku seseorang tetapi gagal untuk orang lainnya. Sehingga psikologi berusaha melihat komunikasi tersebut dalam kaitan perilaku manusia, serta mencoba menyimpulkan dari proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku tersebut. Jadi komunikasi di sini cenderung dibahas dalam konteks sosial. Itulah sebabnya mengapa psikologi memiliki disiplin ilmu tersendiri yang khusus menganalisis peristiwa sosial secara psikologis, yang biasa disebut dengan psikologi sosial. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan mengenai 3 fungsi utama dari komunikasi. Jadi setiap pengalaman komunikasi satu atau lebih fungsi. Misalnya komunikasi dapat menolong kita untuk mengetahui siapa diri kita, atau memapankan suatu hubungan dengan seseorang, atau mencoba untuk mengubah sikap dan perilaku baik dari diri kita maupun orang lain. Nah, psikologi sosial mempunyai hubungan yang erat dengan sebuah komunikasi. Di sini terdapat 3 fungsi utama dari komunikasi yang akan saya jelaskan di video berikutnya. Mari kita simak. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan dari 3 fungsi utama komunikasi. Yang pertama yaitu memahami diri sendiri dan orang lain. Jadi salah satu kunci komunikasi adalah memahami diri sendiri dan orang lain. Jadi
Jika kita ingin mengetahui orang lain, maka kita akan mengetahui tentang diri kita terlebih dahulu. Sebaliknya, jika kita ingin mengetahui diri kita, maka kita akan belajar bagaimana orang lain dalam mempengaruhi kita. Jadi dengan kata lain, kita itu bergantung pada komunikasi untuk membangun kesadaran diri kita. Jadi kita membutuhkan umpan balik setiap waktu dari orang lain, dan orang lain tersebut secara tetap juga membutuhkan feedback dari kita. Selanjutnya yaitu yang kedua, memapankan hubungan yang bermakna. Jadi dalam rangka membangun suatu hubungan, kita tidak dapat hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan orang lain juga. Dalam suatu hubungan interpersonal, kelompok kecil maupun kontak komunikasi publik, kebutuhan dasar sosial kita dalam bertemu. Yang terakhir yaitu dalam mengubah sikap dan perilaku. Jadi dalam interaksi antar pribadi, kelompok kecil, dan komunikasi publik, setiap individu memiliki kesempatan untuk mempengaruhi orang lain, baik secara dasar ataupun tidak. Kita menghabiskan banyak waktu untuk mencoba mempengaruhi orang lain agar dapat lebih bisa berpikir.